Assalamualaikum anak Miss semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Miss doakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam mengenai aritmatika sosial. Khususnya kita bahas hari ini mengenai ini ya, bruto, neto, dan tara. Oke, sebelum kita mempelajari bruto, neto, tara, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu bruto, neto, tara? Tahu nggak? Nah, atau kalian sudah pernah nggak melihat kira-kira kata-kata ini ada di mana? Ayo coba ingat, pernah nggak kira-kira melihat kata-kata ini di mana gitu? Nggak pernah ya? Oke, coba lihat ini. Ini apa? Snack ya. Pasti anak Miss semua nggak terlepas dari yang namanya makanan, ya kan? Bukan hanya makanan ini ya. Contohnya ada juga makanan-makanan lain ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, di sini di snack ini, coba kamu perhatikan. Di sini bagian bawah ini nampak ada namanya berat bersih. Berat bersih itu sama dengan apa? Neto kan? Ya enggak? Nah, jadi snack ini contoh dari bruto, neto, dan tara. Ya enggak? Nah, apalagi contoh dari kehidupan kita sehari-hari yang membicarakan tentang bruto, neto, dan tara. Coba kamu ingat, di rumah ada nggak beras? Beras itu yang memakai karung di rumah, ada nggak? Nah, setelah Miss sampaikan materi ini, coba nanti kamu lihat di dapur ya, tanya sama mama kamu di rumah. Coba lihat, saya mau lihat ya, Mas, saya mau lihat nih, mau lihat kemasan dari beras di rumah. Pasti di kemasan itu di bawahnya ada bacaan bruto atau netonya, bruto sama neto. Tapi tara jarang ya, tara jarang. Biasanya banyak dibuat di situ di kemasannya bruto sama neto. Nah, kalau gitu, apa sih sebenarnya bruto, neto, tara itu? Oke, kalau begitu hari ini kita ulas abis ya. Oke, lihat bruto, neto, dan tara. Bruto di sini katanya berat kotor atau kemasan dan isi. Nah, jadi contoh dari snack ini, yang namanya bruto itu semuanya, ya. Ini itu bruto. Apa aja tuh, Miss? Ini kemasan sama isinya itu bruto. Artinya apa? Berat kotor. Kenapa dibilang berat kotor? Biasanya yang namanya berat kotor itu kemasannya itu pasti ada beratnya nggak? Ya kan? Nah, jadi yang namanya berat kotor itu kemasan sama isinya diikut ditimbang, ya enggak? Iya, seperti contoh kalau misalnya kalian mau melondri. Melondri itu biasanya kita masukkan kain ke dalam keranjang. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam keranjang, pasti keranjangnya itu ditimbang dulu kan, berapa beratnya, ya enggak? Setelah itu ditimbang dulu berapa berat keranjangnya, kemudian baru nanti dikurangkan sama kainnya. Nah, begitu juga dengan ini ya. Yang dinamakan bruto itu berat kotor, kemasan sama isinya. Kemudian untuk neto itu berat bersih. Nah, yang dinamakan bersih itu cukup isinya aja. Jadi yang kamu makan di dalam ini itu namanya neto, berat bersih. Oke, selanjutnya untuk tara itu berat kemasan. Jadi yang namanya tara itu kemasannya. Oke, jadi ayo kita simpulkan bersama-sama ya. Kita ulangi lagi. Oke, yang namanya bruto itu berat kotor atau kemasan sama isi. Kemudian neto itu berat bersih atau isinya doang. Oke, kemudian tara itu berat kemasan. Oke, sampai sini paham ya? Apa itu bruto, neto, dan tara? Paham ya? Nah, setelah kita paham atau kenal apa yang dinamakan bruto, neto, tara, kemudian pasti kita harus tahu konsep apabila soal ada yang bertanya tentang bruto, neto, tara, kita harus tahu konsepnya dulu, baru bisa kita kerjakan soalnya. Nah, ini dia konsepnya. Konsep untuk menentukan bruto, neto, dan tara. Nah, di sini ada konsepnya, kalian baca. Nah, lihat ini. Cara menentukan neto gimana, tara gimana, kemudian harga bersih gimana, ya enggak? Nah, kemudian setelah kalian mengetahui konsepnya, yuk langsung aja nih ya, nggak usah lama-lama lagi, kita lihat contoh soalnya gimana sih, Miss, untuk bruto, neto, tara ini. Nah, lihat di sini. Contoh yang pertama,
Seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan bruto masing-masing 72 kg. Nah, di sini sudah diketahui brutonya. Katanya brutonya itu 72 kilo dan dia membeli 5 karung. Berarti kalau bisa kita jawab di sini, jawab nomor 1, kita cari dulu brutonya. Ya, brutonya berapa? Brutonya tadi 72 kilo. 72 kilogram dikali 5. Kenapa dikali 5, Miss? Karena dia beli 5 karung. Kalau misalnya dia diketahui hanya 72 kilo, berarti dibuat sini brutonya cuma 72 kilogram, nggak usah pakai 5. Karena di sini dia beli 5 karung, makanya 72 kita kalikan 5. Paham ya? Berarti 72 dikali 5 berapa? 5 kali 2 10. 360 kilogram. Nah, setelah kita jawab brutonya, kemudian ada tara di sini. Nah, taranya berapa? 1%. Untuk mencari tara. Nah, kalau anak Miss tadi lihat konsepnya gimana mencari tara. Nih, lihat ya. Mencari tara ini. Persen tara dikali bruto. Nah, taranya berapa persen? Tadi taranya 1% ya. Kalau 1% berarti 1/100. Kenapa 100? Karena persen per 100 dikali sama bruto 360. 360 berarti 360 dibagi 100 dapatlah 3,6 kilogram. Bisa ya? Nih, menentukan tara, persen tara dikali bruto. Tara, persennya 1% dikali sama 360 dari brutonya. Oke ya? Kemudian, apa lagi soalnya? Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika kilogram berasnya itu 4.000 per kilogram? Nah, kemudian setelah kita cari bruto dan tara, kita harus mencari apa? Nah, lihat, kita harus mencari netonya dulu berapa? Ya, kita cari dulu netonya berapa? Neto. Cara mencari neto di sini katanya bruto dikurang tara, berarti tinggal kita kurangkan netonya berapa? Brutonya berapa tadi? 360 kita kurangkan sama taranya 3,6. Berapa? 360 dikurang sama 3,6. Ada yang lupa nggak gimana cara mengurangkan pakai koma-koma? Nah, kalau masih ada yang lupa, Miss ingatkan kembali cara mengerjakan koma-koma di sini. Lihat. 360 kita kurangkan 3,6. Kita kurangkan. Nah, untuk cara pengurangannya, kalian buat komanya itu harus, kalau misalnya di atasnya ada koma, di atas ada koma, di bawah ada koma, itu harus sejajar. Ya. Kemudian, ini kan ceritanya dia di atas nggak ada komanya, hanya di bawah yang ada komanya. Jadi, kalian buat itu komanya di luar dari yang di atasnya, di luarnya ya. Karena dia harus sejajar. Nah, setelah itu, kalian kurangkan. Ini sebenarnya ada 0 di sini. Ya, berarti 0 dikurang 6 kan nggak bisa. Kita minta 1 dari sini jadi 10. 10 dikurang 6, 4. Ini jadi 9 karena diminta 1. 9 dikurang 3 berapa? 6. Ini jadi berapa? Dikurang 1 tadi jadi 5, turunkan 3. Komanya sesuaikan sama ini, koma kan. Ya, berarti dapatlah 356,4 kilogram. Nah, setelah dapat netonya, kita harus mencari harga satuannya. Nah, cara mencari harganya berarti yang tadi ini kita dapatkan 356,4 kita kalikan sama harganya. Harganya 4.000. 4.000 sama dengan berapa? Nah, lihat. Masih ada yang lupa ini cara mengalihkan pakai koma, Miss ingatkan kembali. Lihat ya. 356,4 dikalikan sama 4. Kenapa nolnya nggak ditulis, Miss? Nah, untuk perkalian misalnya ada 0 di sini, nggak usah capek-capek dibuat 0 sini, capek nanti ya. Nah, supaya nggak capek, nanti kita udah dapat hasil akhirnya, baru kita tambahkan 0 di belakangnya. Lihat, kita kalikan dulu ini. Kalikan. 4 kali 4, 16, simpen 1. 6 kali 4, 24, tambah 1, 25. 5, simpen 2. 4 kali 5, berapa? 4 kali 5, 20. 20 tambah 2. Berapa? 4 kali 5, 20 tambah 2, 24. Ya kan? Kemudian 4 kali 3 berapa? Ya kan? 12, jadi hasilnya berapa? Sini. Ya kan? Coba kita ulangin kembali.
Coba kita ulangin lagi ya. Kita ulangin kembali cara pengaliannya. Lihat. 356,4 dikali sama 4 dikali ya. 4 kali 4 16, simpan 1. 6 kali 4 24 tambah 1 25. 2. Oke, 4 kali 5 berapa? 4 kali 5 20. 20 tambah 2 berapa? 2. Oke, kemudian 4 kali 3 12. Berarti tambah 2 14. Oke, nah setelah dapat kita tambahkan nolnya di belakang 3. 1 2 3. Nah, setelah itu di belakang koma ada berapa angka? 1 kan? Kita buat di sini. 1 koma. Kemudian kalau misalnya komanya di belakang ada 0, kita coret nolnya itu. Ya, nggak dipakai lagi. Kemudian berapa hasilnya? Kita taruh titiknya dari mulai ujung. 3. 1 2 3 titik. 1 2 3 titik. Jadi dapatlah harganya itu. Harganya ini ya. Dapatlah harganya 1.425.600. Nah, dapat jawabannya di sini ya. Jadi, untuk contoh soal nomor 1 itu hasilnya 1.425.600. Nah, jadi di sini ada Miss buat jawabannya. Nih, lihat. Nih. 1.425.600 sama ya. Nah, biasanya matematika kalau langsung Miss buat jawabannya kalian nggak ngerti. Kalian ngertinya itu harus dari awal runtut baru ngerti, ya enggak? Paham ya ini ya? Nah, ini untuk contoh yang nomor 1. Contoh soal nomor 2, ada Miss buat contoh nomor 2. Nih, lihat ya. Contoh soal nomor 2. Nih, Pak Niman membeli 2 peti jeruk. Berarti diketahui sama seperti tadi ya. Masing-masing beratnya 25 kg. Berarti diketahui brutonya berapa? Brutonya berapa? Berarti untuk mencari brutonya nggak muat di sini Miss buat ya. Kita buat di sini. Miss hapus aja ini ya. Tadi kan udah Miss buat jalannya di situ. Miss buat di sini aja ya. Berarti tadi di sini jawabannya 1.425.600. Ini kita coret aja biar bisa nanti jawab nomor 2 ya. Nih, oke. Untuk jawab nomor 2. Nomor 2, berarti brutonya berapa? Brutonya berarti mana? Ini ya, berarti 2 dikali 25 brutonya. 2 dikali 25 sama dengan 50 kilogram. Setelah dapat brutonya, berarti kita cari apanya? Sama seperti ini ya, kita cari taranya. Berapa persen taranya? 8. Berarti tara sama dengan 8/100 dikali sama ini bruto ya, sama dengan berapa ini? 8 dikali 50/100 berarti 8 kali 50 berapa? 8 kali 5 40 tambah nolnya 400 dibagi 100, hilangkan nolnya 2 berarti 4 ya. Berarti brutonya 50 kg, kemudian taranya 4 kg. Kemudian setelah itu kita nyari apanya? Neto ya. Kita cari netonya. Netonya berarti dia bruto dikurang sama tara. Berarti 50 dikurang sama 4 hasilnya berapa? 46. Kemudian kita carilah harganya. Cara mencari harganya, ini tadi berapa kilo semuanya dikalikan sama harganya. Berapa harganya? Nih, harganya 4.000. Berarti 46 dikali sama 4.000. Nih ya, 6 kali 4 simpen 2. 4 kali 4 16 tambah 2 184 tambah nolnya 3 1 2 3 selesai. Oke ya. Jadi untuk contoh soal 2 jawabannya 184.000. Di sini juga ada Miss buat jawabannya. Nah, ini dia lihat. Ya. Brutonya tadi 2 dikali 25 sama dengan 50. Ini dia ya. Mana ini dia? Oke, kemudian taranya 8/100 dikali 50 sama dengan 4 kg, ini dia. Nih. Oke, kemudian netonya 50 dikurang 4 sama dengan 46. Mana dia? Ini dia.
Oke, kemudian pedagang harus membayar 46 kali 4.000. Nih, 46 dikali 4.000 sama dengan 184.000 ini. Oke, nah sampai sini ya. Nah sampai sini bisa mengenai bruto neto tara bisa ya? Bisa nggak? Bisa? Bisa ya? Miss harapkan kalian semua bisa memahami tentang bruto neto tara, apalagi menentukan ini ya. Mana bruto dari kemasan ini, mana netonya, mana taranya. Jadi udah tahu ya. Jangan lupa dilihat kemasan karung berasnya di rumah. Ya, setelah lihat, oh iya ya Miss ada rupanya ya. Nah oke, sampai sini dulu materi yang Miss sajikan. Kurang dan lebih Miss mohon maaf. Assalamualaikum semuanya.